Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin, teman-teman yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Pak Panji Gumilang itu menafsirkan ayat Al-Quran hasbahawahu, semaunya. Nah, ini kenapa perlu disampaikan? Karena ada orang yang mengatakan atau membela, ya, misalnya Pak Sudirman Abbas itu, bahwa Pak Panji Gumilang itu tidak menafsirkan ayat Al-Quran semaunya, tetapi mendasarkannya kepada Al-Quran sendiri. Nah, dia ngasih contoh yang pernyataannya itu bahwa Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad. Nah, itu katanya didasarkan kepada Al-Quran, yaitu surat Al-Haqqah ayat 40. Nah, ini yang sudah dibahas, ya. Nah, mungkin itu karena kalau menafsirkan ayat Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah penafsiran, itu masuk pada kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh MUI. Jadi supaya tidak termasuk ke sana mungkin, ya, dibela itu. Nah, sekarang soal sholat yang berjarak, ya, itu kan sholat sangat renggang gitu, sekitar 1,5 meter, kemudian juga ada perempuan di depan saf laki-laki, atau juga saf perempuan itu sejajar dengan saf laki-laki, ya. Nah, itu ketika dikonfirmasi atau ditanyakan alasannya, dia bilang bahwa kalau baca Al-Quran itu pasti ada gitu, ya. Nah, kemudian dibacakan surat Al-Mujadalah ayat 11 itu, ya, yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, dan seterusnya. Itu, wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila dikatakan kepada kalian berilah kelapangan di majelis-majelis, maka berilah kelapangan, niscaya Allah akan melapangkan kalian. Nah, itu yang dijadikan dasar, ya, untuk sholat berjarak itu, sehingga dia menyebut bahwa tapasah itu katanya kan bukan berapat-rapat katanya, tetapi berlonggar-longgar katanya, sehingga makan pete katanya tenanaon kan gitu, ya. Nah, itu yang menjadi dasarnya. Nah, kemudian ketika ditanya atau dikonfirmasi masalah saf perempuan sejajar, ya, dengan saf laki-laki, ya, dan ada perempuan di depan laki-laki, itu kan dia bilang, katanya kan wal muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat, katanya begitu, ba'duhum awliya'u ba'din. Nah, itu mungkin didasarkan pada maksudnya pada ayat Al-Quran, ya, surat, ya, At-Taubah itu ayat ke-71, itu yang bunyinya itu wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Al-ayah. Nah, itu kepada ayat itu maksudnya. Nah, padahal apa yang dikatakannya itu, yang dikatakannya atau pendapatnya itu kemudian dipraktekkan,
itu bertentangan dengan beberapa hadis Nabi. Misalnya soal berjarak itu kan bertentangan dengan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya menyuruh untuk merapatkan barisan dan meluruskan. Nah, itu hadis dari Anas ya, Anasin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakbilu alaina biwajhi indama qabla ayukabbir ya, qabla ayukabbira thumma yaqulu tarasu wa'tadilu. Nah, itu diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapkan wajahnya kepada kami ya sebelum bertakbir, qabla ayukabbira thumma yaqul, kemudian berkata tarasu wa'tadilu. Jadi rapatkanlah barisan kalian dan rapihkan ya barisan kalian. Tarasu, rapatkan, wa'tadilu, dan luruskan ya barisan kalian itu. Atau juga ada hadis lain yang bunyinya itu sawwu sufufakum fa inna taswiyata shoffi min tamamis shalah. Itu juga diriwayatkan oleh Muslim ya. Jadi luruskanlah ya, sawwu, rapihkan, sufufakum, jajaran-jajaran atau sab-sab kalian itu, fa inna taswiyata shoffi, karena merapihkan atau meluruskan sab itu diantara kesempurnaan sholat. Nah, kemudian juga soal sab ya antara laki-laki dan perempuan itu juga sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya dalam salah satu hadis, misalnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaj'alur rijal kuddama gilman ya, kuddamal gilman itu jadi menjadikan laki-laki dewasa itu di depan anak-anak ya laki-laki, wan nisa khalfal gilman, dan perempuan itu di belakang anak laki-laki itu. Atau juga dengan hadis yang lain itu yang mengatakan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sufufir rijali, itu sebaik-baiknya sab ya barisan laki-laki itu awaluha, yang paling pertama, wasaruha akhiruha, dan yang paling jelek itu yang paling terakhir, wa khairus sufufin nisa. Nah, sedangkan sebaik-baiknya sab perempuan itu akhiruha, itu yang paling akhir, wasaruha awaluha, dan yang paling jeleknya itu yang paling awal. Nah, ini sudah diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga apa yang dilakukannya itu atau dipahami dari Al-Quran itu menafsirkan semaunya ya. Jadi itu termasuk kepada tafsir birra'i ya, menafsirkan dengan pikirannya, tapi ini yang madmum gitu, yang tercela gitu ya, yang tercela, yang artinya tidak mendasarkan pada ilmu pengetahuan ya, kemudian juga kepada ketentuan syara, dan juga mendasarkannya kepada bid'ah yang sesat begitu. Nah, padahal itu harusnya kalau dia tahu ya bahwa ada hadis-hadis itu harusnya berpikir apa maksud ya di situ, misalnya berlapang-lapang lah gitu, atau misalnya
apa maksud di situ laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, ya, bagian mereka menjadi penolong bagian yang lain gitu. Nah, jangan-jangan maksud berlapang-lapang atau berilah kelapangan di majelis-majelis itu bukan di dalam sholat begitu, ya, bukan di dalam sholat, bukan harus merenggangkan saf di dalam sholat, karena kan ada hadis yang tadi. Nah, maka dicari konteksnya begitu dari berbagai aspek, termasuk asbab nuzulnya itu. Nah, itu di hadis juga ternyata ada yang berkenaan dengan tapassahu di situ. Itu kalau dari Imam Syafi'i itu kan menyebutkan pada la yukimmanna ahadukum ar-rajula min majlisi. Jadi jangan menyuruh bangun ya seseorang dari tempatnya, tsumma yakhlifuhu fi, kemudian digantikan, ya, walakin tafassahu wa tawsau, tapi berlapang-lapanglah dan berluas-luasnya. Nah, itu makna daripada ayat Al-Quran itu. Jadi kita harus merujuk kepada Al-Quran yang lain, ya, kemudian juga kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan ada juga hadis yang mengatakan bahwa pastantikul Qur'ana bis sunnati, begitu, ya, jelaskan ya Al-Quran dengan sunnahku, kata Nabi itu, ya. Jadi itu adalah penafsiran yang tercela, ya. Sebetulnya bisa, ya, menafsirkan dengan pikiran, itu yang disebut dengan tafsir birra'yi, ya, tafsir birra'yi. Jadi itu dengan ijtihad. Nah, tetapi di situ bukan semata-mata akal gitu, ya, tetapi ijtihad itu harus didasarkan selain pada ilmu-ilmu yang dibutuhkan di dalam menafsirkan Al-Quran. Itu kebanyakannya ilmu-ilmu bahasa Arab, ya, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian juga ilmu usuluddin, ya, usul fikih. Itu ada beberapa faktor yang harus menjadi dasar di dalam menafsirkan Al-Quran dengan akal, ya, atau birra'i itu. Yang pertama itu kan harus an-naqlu an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus mengambil, ya, hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'ataharrud min ad-dhaif wal maudhu, itu dengan menjaga, ya, dari yang dhaif, kemudian juga yang maudhu, yang palsu, kemudian juga al-ahdu biqauli sahabi, itu jadi mengambil perkataan sahabat, li'annahu fi hukmil marfu, karena itu sama dengan hadis marfu. Kemudian juga harus al-ahdu bi mutlaqil lughah, ya, jadi mengambil keharusan bahasa, karena Al-Quran itu kan turun dalam bahasa Arab, ya. Kemudian juga mengambil al-akhdhu bima yuwafiqu kalam al-arabi, ya, jadi yang sesuai dengan perkataan orang Arab, wa yadullu alaihi qanunus syar'i, dan ditunjukkan dengan aturan-aturan syara'. Jadi itu ada beberapa ketentuan, ya, aturan begitu yang harus diikuti di dalam tafsir birra'i. Nah, kalau mengikuti itu, maka itu adalah tafsir birra'i al-mamdudah, ya, yang terpuji begitu, bukan tercela. Nah, yang tercela tadi itu kan diancam oleh hadis Nabi itu, ya, yang an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala fil Quran, barang siapa yang berkata, ya, masalah Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran birra'ihi,
dengan pikirannya itu, ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, maka bersiap-siaplah tempat duduknya itu berupa neraka begitu, ya. Nah, itu diancam oleh hadis itu. Nah, jadi ini harus hati-hati di dalam menafsirkan itu. Nah, bahkan kalau hal itu dilakukan bukan karena ketidaktahuannya Pak Panji Gumilang, itu bisa termasuk mungkir sunnah. Jadi dia itu adalah orang yang mengingkari sunnah gitu, menolak sunnah gitu. Nah, meskipun ini juga ada indikasinya sebetulnya, karena di beberapa kesempatan dia itu bilang apa itu katanya muttafaqun alaih katanya, ya, hadis kok disepakati katanya. Kemudian apa itu doaib, ya, masa hadis didoaibkan, kan itu ada kata-kata. Nah, kemudian ada juga perkataannya yang asli itu adalah hadis yang ada di dalam Al-Quran. Nah, itu ini juga indikasi bahwa dia itu adalah mungkir sunnah gitu, ya. Jadi ingkar terhadap sunnah. Nah, kalau ingkar terhadap sunnah, ya, dengan nyata-nyata menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi, itu termasuk kepada kufur, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, ya, bahwa kufur itu adalah mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan suatu hal dari ajaran yang dibawanya, itu adalah kufur, ya. Nah, itulah maka mungkir sunnah itu, ya, mungkir sunnah itu kufur, dan ini termasuk kepada kriteria juga, ya, kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh MUI. Jadi diantaranya itu kan menolak, ya, atau mengingkari hadis Nabi Muhammad SAW itu sebagai sumber ajaran. Nah, ini termasuk kepada kriteria aliran sesat, ya, yang ditetapkan oleh MUI. Nah, itu mungkin yang saya sampaikan ini sebagai penguat saja, ya, bahwa apa yang diteliti oleh MUI, ya, kemudian dikatakan dan banyak, bukan hanya MUI saja, oleh Bahsul Masail PWNU juga. Nah, ini hanya menguatkan saja begitu, ya, menguatkan saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ini khususnya untuk umat, ya, untuk kaum muslimin. Ini jangan sampai terbawa, ya, oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang begitu, atau pemikiran-pemikiran yang dikategorikan oleh MUI itu sebagai aliran sesat. Itu saja, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.